Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Coba sehat semua ya. Jadi pada awal pembelajaran kali ini akan kita mulai dengan membaca doa pada Mas Iwan. Monggo dipimpin doanya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, udah tahu kiranya pagi ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu. Wah, nggak dibuka grupnya semalam. Wow. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sejarah singkat organisasi Muhammadiyah. Nah, teman-teman semuanya udah tahu belum tentang Muhammadiyah? Apa yang kira-kira kalian tahu hal mendasar tentang Muhammadiyah? Coba Mas Herman. Muhammadiyah secara bahasa artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun secara keseluruhan, secara makna, bahwasanya Muhammadiyah adalah suatu organisasi otonom yang bergerak di bidang keislaman, keagamaan, kesosialan, kesehatan, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman Herman. Nah, sekarang coba Mas Hanif, monggo duduk di depan aja ya Mas. Ya. Ada. Ini telat dari mana aja nih? Ini Pak, ada Pak. Ada. Enggak, coba jelasin sejarah apa yang kita tahu tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi Pak. Ya, organisasi apa? Organisasi Muhammadiyah. Ya. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke, jadi Muhammadiyah itu teman-teman merupakan salah satu organisasi keagamaan yang berbasis dan memiliki slogan Islam dan Kemajuan. Nah, ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan seorang tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Tergerak hatinya membangun sebuah gerakan sosial dan pendidikan setelah mendalami isi Al-Quran, terutama Quran surah Al-Ma'un yang menekankan kepedulian terhadap kaum miskin. Jadi ceritanya kayak gini. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai sebuah manggar kecil. Jadi dia tidak ngaji di masjid, dia ngajinya di manggar kecil. Pada suatu saat ada muridnya yang bertanya, Mbah Yai, kenapa kita belajarnya tuh Quran surat Al-Ma'un terus, padahal di Al-Quran itu ada banyak sekali surat-surat yang lainnya. Nah, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya kepada murid-muridnya, sejauh mana dan sedalam apa kalian memahami tentang surat Al-Ma'un? Tanya ini. Setelah ditafsirkan, dipelajari, lalu tergeraklah hati mereka untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, terus membuat sekolah-sekolah, membuat panti asuhan, terus membuat rumah sakit. Nah, itu semua berawal dari Quran surat Al-Ma'un. Nama Muhammadiyah pula diusulkan oleh Muhammad Samidu, seorang kerabat Kiai Dahlan. Maknanya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu tadi kata Mas Herman. Jadi asal usul namanya itu
Muhammad dan ada Ibu Haniyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, tanggal berdirinya organisasi Muhammadiyah itu pada 18 November tahun 1912. Tanggal ini bersejarah menandai lahirnya sebuah organisasi yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan pendidikan bangsa melalui pendekatan modern yang tetap berlandaskan Islam. Jadi teman-teman semuanya, pada masa itu di daerah Kauman Jogja khususnya, daerah sana itu kan daerah-daerah yang identik dengan kerajaan dan tentunya masih apa ya itu masih lengket lah, masih lekat dengan ajaran-ajaran yang klinik, praktek klinik, masih mempercayai hal-hal profat, mempercayai hal-hal yang ibarat itu mitos lah, hal seperti itu. Jadi spiritnya Ki Haji Ahmad Dahlan itu adalah memurnikan ajaran agama Islam yang tercampur dengan budaya-budaya lokal seperti itu, teman-teman. Nah ini gagasan pendirian organisasi muncul untuk menangani sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang telah dirintis sebelumnya oleh Ki Dahlan. Nah, selanjutnya sebuah upaya strategis untuk membersihkan praktik keagamaan masyarakat dari TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Dan kembali kepada ajaran Al-Quran. Nah, pada awal masa berdirinya Muhammadiyah itu enggak berjalan dengan mulus, teman-teman. Jadi pada masa itu sempat ditolak oleh masyarakat Yogyakarta khusus daerah Kauman karena pada masa itu Kiai Ahmad Dahlan itu seseorang tokoh yang bisa dibilang dekat dengan tokoh-tokoh Belanda. Bahkan beliau mengajar di sekolah Belanda dan beliau mengajarkan tentang agama Islam di sekolah Belanda. Nah, mulai dari situlah tergerak untuk mendakwahkan metode dakwah Kiai Ahmad Dahlan yang lebih modern. Masyarakat itu menolak itu dengan berkata seperti ini, Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan itu dikatain kiai kafir. Kalau nggak kiai kafir disebutnya Kristen putih. Nah, seperti itu. Karena pada masa itu orang yang berpakaian seperti Belanda itu akan dicap sebagai antek-anteknya. Nah, orang-orang kan orang Jawa yang itu pakaiannya pakai sarung, pakai belakon, pakai apa namanya, yang baju batik itu. Nah, sedangkan pada masa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berpakaian modern seperti nyonya Belanda. Dia memiliki pergaulan yang lebih maju lah daripada masyarakat itu. Hingga pada suatu saat waktu itu langgar tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ngaji itu dibakar sama masyarakat sana. Dibakar dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat merenung dan ibaratnya mutung. Dia itu putus asa. Dia balik ke Mekah sana, kembali belajar ke Mekah untuk belajar lagi dan bertemu dengan guru-gurunya. Di antara lain tokoh yang menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan itu adalah ulama Indonesia namanya Muhammad Abduh. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia mengajukan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, dan memang pada masa itu belum ada pemerintahan Indonesia yang sah. Jadi Mas, yang ini dari mana? Kok telat? Kenapa? Tadi kendaraan. Enggak, coba sekarang yang sampai tahu tentang Muhammadiyah. Enggak, di sini dulu. Ini dulu. Di depan aja Mas, di depan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kerajaan gerakan pengurus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda pada 20 Desember 1912. Setelah melalui proses peninjauan, Gubernur Jenderal Belanda akhirnya mengeluarkan surat keputusan pengesahan Beslut yang pada tanggal 22 Agustus 1914 memberikan Muhammadiyah status resmi sebagai organisasi.
Jadi diakui oleh pemerintahan Belanda itu pada tanggal 22 Agustus tahun 1914. Nah, ini pun ada merupakan kilang pergerakan daripada organisasi Muhammadiyah. Yang pertama itu ada tentang pendidikan. Pendidikan dibuat dan pendidikan dibuat sekolah dan universitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan paduan ilmu agama dan umum, sosial atau PKU. Mengamalkan apapun untuk pendirian rumah sakit, panti asuhan dan layanan sosial bagi yang membutuhkan. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran demi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.